Puji nama Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan boleh selalu tinggal dalam kehidupan kita semua, menyertai kita semua. Bahkan kalau kita masih bisa mendengar sebagian kebenaran firman Tuhan yang merupakan satu makanan yang kita perlukan dalam kehidupan kita juga, untuk kita boleh tetap tinggal di dalam Dia. Kesempatan pada saat ini kita, meskipun kita hanya mendengar atau melihat melalui rekaman yang kami buat, tetapi saya percaya di dalam hari yang ada ini, Tuhan akan lebih mendekatkan diri kita kepada Dia, supaya kita boleh semakin kuat menghadapi situasi yang terjadi dalam hari-hari ini. Saudara, kalau kita melihat keadaan yang terjadi, memang tidak mampu kita untuk melewati semua dengan kekuatan kita semua. Tapi mari kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan, supaya kita boleh merasakan kekuatan Allah jadi kekuatan kita. Ya, oleh itu mari kita buka di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur terima kasih pada kesempatan saat ini. Kau siapkan hati kami untuk mendengar sebagian firman-Mu. Kuasai pikiran hati kami perlu Engkau, kami perlu firman-Mu, supaya kami kuat, mampu menghadapi situasi keadaan dunia yang terjadi dalam hari-hari ini. Hancurkan roh jahat pikiran hati yang tak berkenan. Hadirlah bersama kami. Terima kasih Tuhan, kamu siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, kita rindu melihat kuasa Allah bekerja dalam hari-hari ini. Kita tidak mampu ya, kalau kita perhatikan, kita tidak mampu menghadapi segala perkara dengan kekuatan kita sendiri. Oleh karena saudara, saat ini saya akan berbicara bagaimana kita mengatasi tekanan demi tekanan. Saudara, saya katakan tekanan terlalu banyak ya. Kita dibatasi oleh banyak aturan di tengah-tengah kita. Kita tidak bisa bergerak dengan bebas dalam hari-hari ini. Saudara, memang ini satu kenyataan yang kita harus hadapi. Ini adalah sebagian dari penggenapan daripada nubuatan yang firman Tuhan sampaikan. Oleh karena mari kita buka firman Tuhan di dalam Lukas yang ke-21 ayat 25 sampai yang ke-26. Lukas yang ke-21 ayat 25 sampai yang ke-26. Firman Tuhan katakan, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Ayat 26, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudara, kalau kita perhatikan dalam hari-hari ini, ada satu perkara yang sedang ada di tengah-tengah kita. Seperti firman Tuhan tadi katakan, ini suatu keadaan yang harus terjadi dan sedang terjadi. Dan keberadaan ini boleh saya katakan adalah keberadaan seperti dikatakan seperti orang-orang yang ada di saat ini adalah orang-orang yang sedang depresi atau depression. Ya. Ini merupakan satu perkara yang sangat-sangat berperan di dalam situasi yang ada pada saat ini. Karena ini merupakan masalah problem mental yang terjadi di Amerika ini. Ini adalah problem yang nomor satu terjadi di Amerika ini. Seperti beberapa waktu yang lalu di Texas, ada seorang anak muda yang sedang atau berumur 19 tahun
Kalau sudah perhatikan, karena tekanan yang terjadi, dia tidak mampu untuk lari kepada siapapun. Sehingga akhirnya apa yang dia kerjakan, dia menusuk satu keluarga, suami, istri, dan anaknya yang sedang keluar dari satu tempat dia berbelanja, supermarket yang ada di Texasan. Sehingga akhirnya saudara, dia harus berurusan pusing. Karena apa? Karena depression, karena tekanan yang datang yang dia tidak mampu kerjakan, ya, yang dia tidak mampu kerjakan, hadapi. Anak umur 19 tahun. Saudara, kalau kita melihat apa yang terjadi dalam hari-hari ini, terlalu banyak yang terjadi. Sudah banyak orang yang berusaha untuk membunuh diri sendiri karena tidak mampu menerima tekanan-tekanan yang terjadi. Ini satu kenyataan yang terjadi. Saudara, memang kalau kita melihat depression ini, tanda-tandanya adalah apa? Depression ini menyerang segala umur, terutama orang-orang yang di atas 40-50 tahun ke atas. Ini menurut penyelidikan yang disampaikan. Tanda-tanda yang lain lebih banyak dialami kaum wanita daripada kaum pria. Bahkan tanda yang lain 3 kali lebih banyak menyerang golongan ekonomi kelas menengah ke atas daripada kelas menengah ke bawah. Saudara, kalau kita melihat ini membuktikan bahwa uang tidak dapat membeli kebahagiaan. Tanda yang lain juga depression ini lebih banyak berhubungan dengan kemarahan daripada kesusahan. Sehingga akibatnya apa, saudara? Kalau kita perhatikan, bukan saja mempengaruhi pikiran dan emosi kita, tetapi juga berpengaruh yang besar dan yang bersifat seringkali dapat menghancurkan diri sendiri. Seperti membunuh diri sendiri atau bahkan membunuh orang lain. Nah, ini akibat daripada ketidakmampuan manusia untuk mengatasi depresi. Ini satu hal yang memang sedang terjadi di tengah-tengah kita dalam hari-hari ini. Kalau kita melihat sumber daripada depresi ini atau depression ini, saudara, ada 2 sumber. Yang pertama adalah internal factors, faktor yang ada di dalam. Memang kalau kita perhatikan, faktor ini adalah faktor yang kemungkinan besar dapat kita kontrol, ya, dapat kita kuasai. Ya, seperti kalau sudah perhatikan bagaimana perangai kita, bagaimanakah kelakuan kita dapat kuasai. Bagaimanakah emosi kita, sebenarnya kita dapat kuasai. Ini satu yang terjadi dari dalam kehidupan kita. Ya, saudara, kalau kita melihat, kalau kita perhatikan, ini bisa mempengaruhi apa? Banyak orang yang karena depresi ini, sehingga tidak percaya lagi pada dirinya sendiri. Ya, pada waktu kita kesendirian, membuat kita tidak bisa percaya kepada diri sendiri lagi. Bahkan di dalam keadaan demikian, kita sudah tidak dapat lagi merasakan hubungan dengan Tuhan, sehingga mengakibatkan apa? Timbullah kemarahan yang besar, emosi yang tidak terkendalikan, kemarahan yang besar. Dan mungkin ada yang merasa sangat bersalah dalam kehidupan ini. Akhirnya apa, saudara? Dia menyalahkan diri sendiri. Maka tidak heran mereka membunuh diri atau bahkan membunuh orang lain yang di sekitar kita yang tidak ada hubungan dengan depression yang kita hadapi. Tapi faktor yang kedua yaitu faktor yang eksternal, yaitu faktor dari luar. Nah, ini kadang-kadang faktor yang di luar kemampuan kita untuk menguasai, untuk mengontrol. Ya, saudara, memang kalau kita lihat sumbernya mungkin dari suasana lingkungan yang terjadi, atau pada suatu ketika mungkin suatu yang terhilang, atau kita kehilangan sesuatu dalam kehidupan ini.
peristiwa kematian mungkin. Saudara, kalau lihat hari-hari ini terlalu banyak orang yang meninggal. Saudara, banyak orang yang tidak bisa melihat, bahkan ya seperti di Italia dikatakan mereka tidak bisa melihat mayat kekasih kita. Saudara bisa merasakan betapa tekanan yang cukup berat yang mereka hadapi. Atau mungkin suasana dalam rumah tangga perceraian terjadi. Ya, kita tidak dapat mengatasi itu. Kehilangan pekerjaan. Kadang-kadang kita tidak mampu mengatasi, keuangan kita bermasalah, kesehatan kita bermasalah, menghadapi bencana, kecelakaan, dan lain-lain. Ini adalah merupakan satu kenyataan yang sering terjadi sehingga kita merasakan suatu kehilangan yang besar, membuat kita depresi. Juga saudara, kalau kita melihat banyak bisa terjadi juga karena kehidupan yang berubah, ya, yang berbeda mungkin. Ya, kalau kita perhatikan banyak mungkin ada satu keluarga, biasanya dari keluarga tentara mungkin pindah ke daerah yang lain, itu merupakan satu kenyataan keluarga seringkali menghadapi depresi. Karena apa? Karena harus menyesuaikan, dalam beberapa waktu pindah lagi, menyesuaikan keadaan. Sehingga membuat depresi. Atau karena apa? Karena trauma terhadap cita-cita yang tidak tercapai. Ya, misalnya terputusnya hubungan kekasih satu dengan yang lain, ya. Itu kadang-kadang menjadi trauma yang besar, membuat depresi. Dalam perkawinan mungkin menimbulkan perasaan ditolak atau tidak dihargai, membuat satu depresi yang terjadi di luar kemampuan kita. Atau kadang-kadang kita tidak dihargai orang di sekitar kita. Itu suatu kenyataan yang kita hadapi. Atau merasa kita tidak mampu di tengah-tengah orang-orang yang berhasil. Saudara, ini merupakan satu faktor yang kadang-kala kita tidak mampu untuk mengkontrol, menguasai apa yang terjadi. Saudara, memang manusia berusaha ya dalam dunia ini untuk bisa mengatasi tekanan depresi yang datang. Yaitu dengan apa, saudara? Seringkali berusaha orang dengan obat anti depresi, ya, minum obat anti depresi supaya apa? Menenangkan kehidupan ini, menyelesaikan masalah tekanan yang terjadi, atau konsultasi kepada yang lain, atau yang paling parah lagi, lari kepada orang pintar atau dukun yang mungkin dipikir dapat menyelesaikan masalah, tapi dalam kenyataan mereka gagal. Ya. Ini usaha manusia untuk mengatasi tekanan-tekanan yang terjadi. Dia juga sudah dalam hari-hari ini, sudah kita pun diperhadapkan dengan keadaan yang demikian. Ya, firman Tuhan katakan dalam pembacaan kita dalam Lukas 21 tadi, 25-26 itu, kalau kita perhatikan dalam masa akhir ini ada 3 perkara yang besar yang melanda dunia ini. Ya, ada 3 perkara yang melanda dunia ini. Kalau sudah perhatikan, yang pertama adalah distress, kesusahan atau kesukaran. Yang kedua, perplexity, yaitu kebingungan. Tapi yang 3 ini yang sering terjadi, fear, ketakutan. Dalam terjemahan lain bukan fear tapi terror. Ya, saudara bayangkan, ini merupakan satu kenyataan yang dihadapi manusia dalam hari-hari ini. Ya, pemerintah di Amerika pun berusaha untuk menyelesaikan masalah ini, bukannya dengan cara tapi seolah-olah ada teror yang menteror mereka, sehingga yang satu katakan demikian, yang satu katakan demikian, membuat orang bingung. Ya, oleh karena sudah kita kan melihat satu persatu tentang hal ini. Masalah yang pertama tentang kesukaran atau kesusahan atau distress tadi. Dalam ayat 25a dikatakan di bumi ini bangsa-bangsa akan takut, distress. Tapi takut di sini berbicara tentang distress, kesusahan dan kesukaran. Ya, kalau sudah perhatikan di sini, hal ini berhubungan dengan penderitaan, kesulitan, kesukaran terjadi, dan
lain yang kita hadapi di tengah-tengah kita pada saat ini. Membuat orang susah. Tapi pada hari-hari ini, saudara, kita melihat di sana-sini semua serba tertutup. Tidak ada, banyak yang tidak bekerja, banyak yang tidak bisa lakukan ini, tidak bisa lakukan itu. Semua dibatasi oleh peraturan-peraturan yang ada risiko yang harus kita ambil. Dan ini satu kenyataan yang dihadapi, ya, sehingga membuat orang distres, rasa takut. Tapi firman Tuhan katakan dalam Yohanes yang ke-16 ayat 33, Yohanes 16:33 di sana, memang dalam dunia ini, saudara, memang penuh dengan penderitaan penganiayaan, ya. Di sana dikatakan bahwa semuanya itu kukatakan padamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara, di sini kita perhatikan, memang ini satu kenyataan yang tidak bisa kita lari dari kenyataan yang harus kita hadapi. Penderitaan, aniaya, ya. Saudara, pasti mau tidak mau kita harus hadapi. Dan banyak kita tidak mampu menghadapi ini. Maka itu di sini Tuhan katakan supaya kamu peroleh damai sejahtera dalam aku. Maka itu sangat penting sekali di sini bahwa kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu Yesus dalam kehidupan kita untuk ambil bagian dalam masalah problem yang terjadi. Ya, oleh karena saudara, dalam hari-hari ini merupakan waktu yang sangat indah sekali untuk kita mempraktekkan iman kita dalam hari-hari ini. Jangan sampai kita lemah. Jangan sampai kita lemah. Karena di sini Tuhan berjanji kalau kita tetap berharap pada Dia. Dalam ayat yang terakhir katakan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Aku telah mengalahkan dunia. Ya, Tuhan sendiri akan berperang bagi kita. Waktu bangsa Israel, Musa memimpin bangsa Israel, Tuhan katakan, aku berperang. Ya, dalam peperangan jangan takut, karena apa? Allah yang berperang bagi kita. Karena kalau kita ada dalam Tuhan, situasi yang terjadi dalam hari-hari ini, saudara, kalau kita berharap pada Dia, saudara, distress itu tidak akan melanda kehidupan kita, tetapi kita boleh menerima karena Tuhan menolong kita, memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Tapi yang kedua, masalah yang kedua itu bingung atau perplexity. Dalam ayat 25b di sana dikatakan di bumi bangsa-bangsa akan bingung. Ya, saudara, di sini dikatakan perplexity. Ya, orang, kalau perhatikan keadaan orang bingung itu, orang yang bingung adalah orang yang tidak mempunyai jalan keluar, terperangkap oleh permasalahan. Ya, sering mungkin sudah alami dalam kehidupan ini, menjadi bingung, ya, tidak tahu jalan keluar bagaimana, tidak tahu bagaimana kita bisa mengatasi segala yang datang, yang menyerang dalam kehidupan kita. Karena kita bingung. Ya, kalau wanita paling mudah, ya, kalau sudah bingung itu hanya menangis, ya. Enak kan, kalau wanita lebih mudah mencurahkan dengan tangisan, tapi kaum pria mau nangis malu, ya. Masa kaum pria menangis, kan lucu. Tapi ini satu kenyataan, ya. Kita dihadapkan dengan masalah yang tidak terungkapkan, tidak dapat terselesaikan. Dalam bahasa Inggris, perplexity itu mempunyai arti entanglement atau tercekik. Jadi saudara, kalau saudara bingung, tidak ada jalan keluar, itu seperti orang yang tercekik, ya. Coba saudara bayangkan bagaimanakah orang yang tercekik. Kalau dia ada kemampuan melepaskan cekikan itulah saudara, ini satu keadaan seperti orang yang bingung, karena tidak ada masalah jalan keluar yang kita hadapi dalam hari-hari ini, saudara. Kita di luar Tuhan, kita tidak bisa menghadapi dengan kekuatan sendiri. Kita tidak mampu, seperti orang tercekik. Saudara masa kuat, saudara masih masa muda,
Tetapi saudara, kalau sudah tercekik, saudara bayangkan tidak akan dapat menyelesaikan masalah dengan kekuatan sendiri. Hanya dalam Yesus ya. Waktu kita datang kepada Tuhan, ini yang menjadi satu hal yang Tuhan inginkan. Tapi yang ketiga, masalah yang dekat itu ketakutan. Fear, atau dalam terjemahan katakan terror. Jadi seperti orang yang diteror membuat kita ketakutan. Jadi hari ini Amerika diteror oleh penyakit membuat ketakutan. Karena saudara, apa yang terjadi bisa sekarang di dunia ini Amerika yang paling besar orang yang terserang penyakit virus corona. Bahkan yang mati pun mungkin banyak lebih dari yang lain dalam hari-hari ini. Ya, sehingga menimbulkan ketakutan. Manusia berusaha untuk mengatasi dengan mencari obat-obat dan segala macam untuk mengurangi kematian. Tapi sudah apa yang terjadi? Semakin hari semakin bertambah orang yang mati. Ya, semakin hari semakin bertambah, membuat orang semakin takut. Bukannya semakin tenang dalam hari-hari ini, tapi semakin takut. Ya, di sini dikatakan dalam ayat 26 dikatakan orang akan mati ketakutan karena apa? Karena kecemasan. Coba bayangkan saudara, bukan karena penyakit virusnya yang menyerang, tapi karena ketakutan itu membuat orang mati. Ini satu kenyataan dalam hari ini. Kalau sudah lihat di rumah sakit Ambrose, mengapa sampai begitu banyak orang yang rasanya terjangkit oleh virus ini? Karena sudah ada rasa ketakutan, maka itu tidak sakit pun ikut antre untuk dicek. Lalu saya pikir-pikir, mereka berdekat-dekatan. Bayangkan sudah, mereka saling dekat-mendekat. Ya, kalau satunya kena pasti dalam jarak yang dekat sekali pasti akan mudah terjangkit. Ya, ini satu kenyataan yang terjadi dalam hari-hari ini. Karena orang akan mati ketakutan karena kecemasan, bukan karena virus. Ya, di Alkitab dikatakan karena virus, tetapi karena ketakutan, mati karena ketakutan, karena kecemasan yang terjadi. Ya, oleh karena saudara, ini yang menjadi satu kenyataan. Ketakutan ini menimpa, katakan, segala bangsa. Ini yang terjadi kan hari-hari ini. Penyakit atau virus corona ini sudah menjangkit ke seluruh negara. Tidak terkecuali negara yang terpencil sekalipun mereka sudah terkena virus. Ya sudah, ini satu hal yang terjadi dalam hari ini. Bukan itu saudara, bagaimanakah kita mengatasi semua ini? Mau saya katakan tadi, datang kepada Tuhan, tetapi bagaimana kita datang kepada Tuhan? Memang kalau kita perhatikan ada dua hal. Yang pertama, kita buka dalam Lukas 21 ayat 34. Di sana memang kita sadar bahwa Tuhan inginkan jangan diri kita ini dikuasai atau menggantungkan atau dipengaruhi keadaan dunia ini yang bukan membawa kesembuhan tetapi bagaikan jerat. Banyak orang gagal karena apa? Menjauh dari Tuhan, mengandalkan kekuatan sendiri. Dan maka itu di sini katakan ayat 34 dalam Lukas 21:34 dikatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan dunia, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ya, saudara, jangan apa yang terjadi ini karena kita berusaha dengan kekuatannya sendiri, akhirnya menjadi jerat, membuat kita tidak bisa melepaskan diri dari kenyataan. Memang sini katakan jagalah. Saudara, ini penting sekali dalam masa yang akhir ini, kita menjaga diri kita. Ya, to give attention, memberikan satu atensi. Ya, memfokuskan pemikiran kita agar apa? Kita jaga. Ya, kita jaga. Kita harus menjaga hidup kita melalui
melalui menjaga ini, ya, memberi perhatian. Jangan sampai kita menjadi lemah, jangan sampai kita terpengaruh oleh keadaan demikian, kita meninggalkan Tuhan, kita menjauhkan Tuhan, malah kita menyalahkan Tuhan, kita marah kepada Tuhan, mengapa ini harus terjadi, mengapa saya tidak punya pekerjaan, saya tidak segala sesuatunya. Tetapi saudara, ini yang Tuhan ingin Tuhan ingin berbicara dalam kehidupan kita dalam masa yang akhir ini. Jangan sampai kita menjadi lemah, maka itu kita harus berjaga-jaga, ya. Dengan sadar kita menjaga-jaga kehidupan kita, jangan sampai pengaruh dunia itu mempengaruhi kehidupan kita sehingga kita menjadi lemah, kita menjauh dari Tuhan. Tetapi hal yang kedua, kalau kita lihat dalam Lukas 21 ayat 36, di sana dikatakan berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi itu, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara, di sini katakan berjaga-jagalah sambil berdoa, ya. Berjaga-jaga. Kita harus selalu berjaga, sadar, ya. Jangan sampai kita tertidur. Seringkali kan kita terhanyut oleh keadaan dunia ini sehingga kita tertidur. Jadi pada waktu masalah terjadi kita tidak tahu mau lari kemana, ya, karena tertidur. Tahu-tahu sudah akibat yang kita hadapi itu terjadi di tengah-tengah kita. Ada saudara lihat ya, seringkali pada waktu malam tidur ada kebakaran terjadi, akhirnya mereka meninggalkan apa? Tertidur lelap, api yang membakar pun tidak sadar sehingga mereka terbakar, mati oleh karena api yang membakar. Saudara, ini yang menjadi satu kenyataan dalam hari-hari ini. Saudara, Tuhan inginkan kita mau berjaga sambil berdoa, ya, sehingga dalam hari-hari ini meskipun dunia rasanya tidak mampu kita hadapi, tapi jangan kita susah, jangan kita bingung, jangan kita takut. Kenapa? Kalau kita berharap pada Tuhan, Tuhan itu akan menjadi penolong kita yang besar, ya. Tuhan akan menjadi penolong kita yang besar dalam masa-masa yang gelap ini, ya. Firman Tuhan pun seperti dalam Yohanes yang ke-14 ayat 16. Kalau saudara perhatikan di sana ada satu penolong yang besar yang Tuhan kirimkan di tengah-tengah kita, yang setiap waktu akan sanggup menolong kita, itu Roh Kudus yang akan memberikan pertolongan, yang akan memberikan penghiburan dan memberikan damai sejahtera. Dalam ayat 16 katakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, ya. Penolong yang lain yang akan menyertai kita selama-lamanya. Bahkan dalam ayat 26 di sana dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 27 katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan padamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin, saudara. Ini yang Tuhan inginkan, ingin bekerja dalam kehidupanmu. Terlebih di tengah-tengah dunia yang ada pada saat ini, dengan ketidakmampuan kita, dengan keterbatasan kita. Jangan sampai pengaruh oleh dunia, kita lari ke dunia, kita akan semakin tertekan kehidupan kita. Kadang-kadang orang sudah tertekan, bukan lari kepada Tuhan, malah menyalahkan, marah kepada Tuhan. Ini satu kesalahan yang besar, ya. Tetapi kita mau lari kepada Dia. Allah Roh Kudus akan memberi pertolongan yang besar, akan menjadi penghibur, akan memberikan damai sejahtera di tengah-tengah kegelapan dunia
hari-hari ini. Saudara, kalau kita tertekan hari-hari ini, kalau kita mungkin sedang bergumul dalam hari-hari dengan serangan-serangan yang terjadi dalam hari-hari, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita minta pertolongan kepada Dia, dan Dia akan kirimkan Roh Kudus untuk menjadi penolong yang besar, penghibur dalam kehidupan kita, bahkan memberikan damai sejahtera bagi kita semua. Karena saudara, mari kita mau belajar mengucap syukur. Di dalam keadaan apapun juga firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala perkara. Inilah waktunya kita juga, Tuhan inginkan apa? Mempraktekkan iman kita, supaya dalam hari-hari ini Tuhan akan semakin nyatakan kuasa-Nya di tengah-tengah kita. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kekuatan Allah Roh Kudus sendiri akan menjadi kekuatan kami untuk menghadapi situasi yang ada pada saat ini. Kalau ada anakmu yang lemah, ada anakmu yang sakit, ada anakmu yang sedang bergumul dengan depresi, tekanan yang terjadi, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembalikan mereka di dalam jalan yang benar. Kembalikan mereka datang kepadamu, supaya mereka boleh menikmati sukacita Allah itu, damai sejahtera-Mu menjadi bagian dalam kehidupan ini. Oleh karena Tuhan, tolong kami, pagari kami, anak-anak-Mu dengan pagar kuasa-Mu sendiri, supaya setiap apa yang terjadi dalam hari-hari ini tidak berpengaruh, tidak menyerang kehidupan anak-anak-Mu, tetapi kekuatan Allah Roh Kudus sendiri menjadi kekuatan kami di dalam menghadapi hari-hari ini. Kiranya damai sejahtera Allah sendiri akan tinggal dalam kehidupan kami semua, untuk kami melewati masa-masa yang berat ini. Kami tahu Tuhan, di luar Engkau kami tidak sanggup, tapi bersama Engkau kami akan melihat perkara-perkara besar yang Engkau kerjakan di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin.